Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Emily di Astuin Story. Kali ini Kak Emily mau membawakan cerita daerah yang berasal dari Sulawesi Selatan loh. Judulnya adalah Ladana dan Kerbau. Adik-adik mau tahu nggak ceritanya? Ikutin Kak Emily terus ya. Di sebuah desa di Tanah Toraja tinggallah seorang anak yang bernama Ladana yang tinggal bersama ayahnya. Jadi di daerah tersebut setiap ada yang meninggal pasti diadakan acara upacara. Nah, upacara ini adalah upacara kematian di mana setiap orang yang datang akan mendapatkan daging kerbau. Lalu pada suatu sore sang ayah berdialog dengan Ladana. Ladana, iya ayah, ada apa? Ladana, ayah diundang oleh kepala desa sebelah untuk menghadiri upacara kematian. Tapi sayang sekali ayah tidak bisa menghadirinya. Lalu kenapa ayah? Maukah kau membantu ayah untuk datang mewakilkan ayah? Kenapa harus aku ayah? Ayah tidak bisa nak, ayah harus pergi. Baiklah kalau begitu aku akan datang ayah. Lalu Ladana pun mengikuti acara upacara kematian tersebut. Di dalam upacara kematian tersebut, Ladana mengikuti upacara dengan hikmat. Lalu setelah upacara tersebut selesai, sang tuan rumah membagikan daging kepada tamu yang datang. Lalu Ladana pun melihat daging yang disuguhkannya. Wah, kok dagingku sedikit sekali, hanya kaki kerbau saja. Teman sebelahku mendapatkan daging yang banyak, padahal dia datang bersama denganku. Lalu Ladana pun bertanya kepada teman sebelahnya yang bernama Lande. Lande, kok aku hanya mendapatkan kaki kerbau saja ya? Masa sih? Iya. Wah, daging kerbaumu juga sepertinya daging kerbau yang kurus. Iya, sepertinya begitu. Aduh, bagaimana ini? Aku punya ide Lande. Bagaimana kalau kita menukarkan daging kerbau ini kepada seorang peternak kerbau dan kita menukarkan daging ini dengan kerbau yang masih hidup? Wah, aku setuju. Nanti ketika kerbau itu datang untuk kita akan merawatnya sampai besar, lalu kita sembelih. Wah, kalau gitu ayo kita berangkat. Lalu Ladana dan Lande pun pergi membawa daging kerbau tersebut ke peternakan. Setelah sampai di peternakan, Ladana segera menghampiri seorang peternak di sana. Ada apa nak kamu datang ke sini? Begini pak, saya punya daging kerbau dan saya mau menukarkan daging kerbau tersebut dengan kerbau yang masih hidup. Apakah bisa? Wah, tentu saja bisa. Apakah aku boleh lihat daging kerbaumu? Boleh, tunggu sebentar ya pak. Lalu Ladana pun memberikan daging kerbau kepada seorang peternak. Baiklah kalau begitu, tunggu sebentar ya, aku akan mengambilkan kerbau. Lalu Ladana pun menunggu seorang peternak yang mengambil kerbaunya. Ini dia kerbaunya nak. Wah, terima kasih sekali pak. Ya, apakah kamu mau langsung pulang? Ya, tentu saja aku akan melihara kerbau ini dan langsung pulang. Kalau begitu, terima kasih ya pak, saya pamit. Lalu Ladana pun membawa kerbaunya bersama Lande. Tunggu Lande, aku punya ide. Bagaimana kalau kerbau ini kau yang mengurus saja ya? Nanti ketika kerbau ini sudah gemuk, kamu boleh memberikan kaki belakangnya kepadaku. Baiklah kalau begitu, aku akan memelihara kerbau ini sampai gemuk. Lalu Lande dan juga Ladana pulang bawa kerbau tersebut. Seminggu kemudian, Ladana menghampiri rumahnya Lande. Lande, aku datang ke sini karena ingin sekali makan kerbau. Kita sembelih saja yuk kerbaunya. Aduh Ladana, kerbaunya kan masih kurus sekali. Bagaimana kita mau makan kerbau yang kurus? Ya, tapi aku ingin sekali makan kerbau. Bagaimana kalau kamu datang lagi seminggu kemudian dan aku akan menambahkan bagian kaki depannya? Ya, gimana kalau aku memotong bagian kaki belakang saja sehari ini? Tapi bagaimana kerbau bisa hidup tanpa kaki belakang? Ya, baiklah. Kalau begitu aku akan kembali lagi seminggu kemudian ya. Oke, kalau begitu aku pulang ya Lande. Baiklah. Lalu Ladana pun kembali pulang ke rumah. Ladana pun kembali ke rumah Lande untuk melihat kerbaunya. Lande, bagaimana kerbau kita? Sudah gemuk belum? Aduh Ladana, lihat saja sendiri, kerbau itu masih kurus sekali kan? Bagaimana kita mau menyembelih kerbau kurus? Lalu bagaimana dengan aku? Ya mau bagaimana lagi?
Gimana kalau kamu datang lagi di hari berikutnya, lalu aku akan menambahkan kepala kerbau untukmu? Ya sudahlah, tapi benar ya, kamu akan menambahkan kepala kerbau untukku. Ya, tenang saja. Ya udah, kalau begitu aku akan kembali ke rumah. Hati-hati ya di jalan. Lalu Ladana pun kembali ke rumah. Tidak sampai seminggu, Ladana pun kembali ke rumah Lande untuk melihat kerbaunya. Lande, bagaimana kerbau kita? Apakah aku sudah boleh menyembelihnya? Ladana, bagaimana bisa menyembelihnya? Kerbau itu masih kurus sekali. Ya sudah kalau begitu, aku akan memotong bagianku, bagian kaki belakang, kaki depan, dan juga kepalanya. Lalu sisanya kamu pelihara saja sampai gemuk. Aduh, Ladana, bagaimana bisa aku memelihara kerbau tanpa kaki depan, kaki belakang, dan juga kepala? Ya sudahlah kalau begitu, kamu bawa saja kerbaunya. Aku tidak mau memelihara, kamu saja yang memelihara sampai gemuk. Benarkah? Kalau begitu, aku akan bawa kerbaunya. Ya sudah, terserah kamulah. Aku sudah kesal sekali dengan kamu. Lalu Lande pun memberikan kerbau kepada Ladana, dan Ladana pun kembali ke rumah dengan membawa kerbau. Nah adik-adik, gimana? Seru kan cerita Kak Emily yang berjudul Ladana dan Kerbau? Oh iya, adik-adik jangan seperti Ladana ya, yang tidak sabar sekali. Karena adik-adik harus sabar. Kalau adik-adik sabar, adik-adik akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Oh ya, Kak Emily masih punya banyak cerita seru lainnya loh. Adik-adik mau tahu nggak ceritanya? Ikutin Kak Emily terus dengan cara subscribe. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!